Ibu. Ya Allah, Bapak. Tidak ada satu orang pun yang datang bertakziah. Bapak juga bingung. Mungkin selama hidupnya perangai ibumu ini selalu saja menyakiti orang. Jadi tidak ada seorang pun yang mau datang ke sini untuk bertakziah. Gimana nih, Pak? Kita nggak mungkin memandikan jenazah ibu tanpa bantuan tangga. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa istri hamba, ya Allah. Mudahkanlah pemakamannya, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai mau datang. Akhirnya ada orang yang mau datang ke sini. Alhamdulillah, saya lega rasanya. Astagfirullahaladzim. Jadi warga belum datang untuk bertakziah? Itulah sebabnya, Pak Kiai. Sampai sekarang istri saya belum juga dimandikan. Karena saya sendiri nggak tahu bagaimana caranya memandikan jenazah. Masya Allah. Jadi belum dimandikan? Ya sudah. Saya akan memanggil warga untuk membantu proses memandikan, menyolatkan, dan memakamkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Kiai. Saya permisi dulu. Saya antar, Pak Kiai. La ilaha. Tunggu. Pak Kiai. Pak Kiai. Ada apa, men? Itu Pak Kiai. Ada pengecoran jalan, Pak Kiai. Jalan ditutup, ada pengecoran. Saudara-saudara, jalan ini ditutup. Jadi, mari kita lewat jalan lain saja. Ayo, mari. Baik, Pak Kiai. Ayo, putar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Berhenti, Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Ada longsor, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, ditutup ada longsor. Pak Kiai, perasaan kemarin saya bolak-balik ke pasar, jalan ini nggak longsor loh Pak Kiai. Terus kan jadi longsor ya? Bagaimana ini Pak Marwan? Ibu. Gini aja Pak Kiai. Di situ kan ada jalan pintas Pak Kiai. Kita lewat situ aja Pak Kiai. Ya sudah, ayo kita lewat jalan pintas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lewat jalan pintas. Ayo. La ilaha illallah. 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 Bentar. Turun dulu. Biar saja yang gantiin Pak. Jopre, gantiin Pak. Angkat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Man? Pak, tadi kita udah lewat jalan yang longsor ini, Pak. Masya Allah. Iya benar. Bagaimana ini? Masya Allah. Sudah 5 kali kita berputar-putar di tempat ini. Iya, Pak Kiai. Kita hampir seharian nih berputar-putar di jalan ini, Pak Kiai. Tapi juga belum menemukan kuburannya, Pak Kiai. Betul Pak Kiai, kami semua sudah tidak kuat kalau terus-menerus berputar-putar seperti ini. Sabar Jalal. Mungkin ini ujian dari Allah. Ini ujian atau murkanya Allah pada istri saya, Kiai. Astagfirullahaladzim, Ibu. Pak Haji, kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Saya yakin dan sangat yakin ini bukan murka Allah kepada kita semua. Ibu. Ya Allah, kenapa jadi begini ya Allah? Bagaimana ini Pak Haji? Hari semakin sore. Oh, kalau kita kembali terlalu jauh dan memakan waktu, Kiai. Kita harus lanjutkan ke pemakaman. Tidak baik menunda-nunda memakamkan jenazah. Ya,
Baiklah Pak Haji. Pelan-pelan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Saudara-saudara, banyak hal, banyak cobaan, rintangan yang kita hadapi. Tapi yakinlah, ini semua karena kehendak Allah. Untuk itu, marilah kita makamkan almarhumah Haja Barkah. Ayo adik-adik, tolong dibantu. Iya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Adik-adik, tolong digali lagi. Iya Pak Kiai. Pak Kiai, kok tanahnya keras sekali Pak Kiai? Iya Pak Kiai, tanahnya keras sekali. Tolong saudara-saudara jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini bukan pertanda apa-apa. Mari saya gantikan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maaf Kiai. Sepertinya Allah murka pada istri saya. Pak Haji harus sabar. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan istri saya, ya Allah. Dosa-dosa istri saya, ya Allah. Pak Kiai, sebaiknya kita mencari tempat lain untuk mempermudah penguburan jasad Bu Barkah. Iya Jalal, kamu benar. Bagaimana keputusan Pak Haji? Ya. Bagaimana kalau jasad istri saya dimakamkan di belakang rumah? Baiklah kalau begitu. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Pak Haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Marwan, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Kiai. Pak, sudah malam. Ayo kita masuk rumah. Ya, Pak. Pak, Pak, jangan membuat Arman sedih terus, Pak. Kalian mau mendengar nasihat Bapak? Jadilah hamba Allah yang selalu ikhlas dan ridho dalam menerima setiap ketentuannya. maksud Bapak? Dulu, sewaktu kalian masih kecil, hidup keluarga kita itu selalu kesusahan, sengsara. Kejadul. Aku juga minta digendong, Bapak. Iya, Dek, turun ya. Nggak mau. Apa jangan gitu, ajak adek main bola di sana ya. Ya, kamu main sana. Sana. Ini cuma 25.000, Pak. Ya, itu juga alhamdulillah. Kan seharian hujan, Bu. Mana ada orang mau beli es kalau hujan begini. Makanya kalau keluar jangan siang-siang. Gimana nggak siang, kan pagi-pagi Ibu suruh bantu nyuci. Oh, alah
malas ngider. Bu. Ibu. Ibu, Bu. Coba tiru orang lain, Pak. Gimana caranya biar dagangan kita tuh laris? Ya, Bapak juga bingung, Bu. Nggak tahu gimana caranya. Ya Bapak nanya dong sama orang pintar sekalian. Astagfirullahaladzim. Itu syirik, Bu. Dosa namanya. Masa minta laris kok pada sama makhluk? Ya terserah. Bapak mau nanya sama siapa, kayak jin botak atau sama tuyul sekalian. Yang penting dagangan kita itu laris, Pak. Banyak duit. Eling, Bu, eling. Cari rezeki kayak begitu nggak berkah. Ujung-ujungnya sengsara. Terus Bapak sekarang mau ngapain? Bapak mau diem aja gitu? Loh, lihat Pak. Lihat si Udin, Pak. Dia itu sama kayak Bapak. Dagangan cuma jualan es doang. Tapi ya Allah yang ngantri banyak, Pak. Kadang cuma mangkal di bawah pohon. Bu, rezeki itu dari jalannya sendiri-sendiri. Udah ada yang ngatur. Bukan begitu. Karena si Udin itu dia mau usaha. Dia mau pergi ke Gunung Sandil. Bapak tahu, yang namanya usaha itu, Pak, harus disarapi kalau dikatakan orang. Nggak kayak Bapak, polos-polos aja. Kalau begitu caranya, Bapak nggak mau. Mendingan dagangan nggak laku daripada Bapak menempuh jalan yang menyimpang. Itu namanya bodoh. Pantesan dagangan kita selalu sisa. Siapa bilang sisa? Tiap hari habis kok. Itu juga habisnya dibagiin sama anak tetangga. Ya Allah, Bu. Itu kan habisnya dikasih ke anak yatim yang sesaranya sama kayak kita. Sebetulnya kalau ibu melek hati, kita itu dapat bayaran yang gede, Bu. Sebab kita jualannya itu bukan pada manusia, tapi pada Allah. Es yang Bapak kasih ke anak-anak yatim itu dapat bayaran dari Allah. Ya ampun, Bu. Nggak kebayang banyaknya. Itu mulu alasannya. Pantesan kita melarat. Itu. Makan sendiri pakai sambal. Sayur. Pak, assalamualaikum. Ada ibu, Pak? Ada, silakan aja. Ah iya. Mari, Pak. Sayur. Bu. Sayur, Bu. Bu Siti, maaf, saya belum bisa bayar bonnya. Nggak bisa, Bu. Ini kan sudah 300.000. Ya habis gimana? Orang suami saya belum ngasih. Tapi kalau saya dibolehin ngebon, bisa saya bayar ya? Sudahlah. Bu, kok siang-siang gini dagangannya udah habis, Bu? Diutang-utangin ya, makanya cepat habis. Enggak atuh. Enggak ada, semuanya kontan. Kecuali orang-orang khusus, itu pun cuma 3 orang, Bu. Berarti dagangannya laris, Bu. Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah. Dagangan Ibu laris? Ibu muja ya? Astagfirullahaladzim. Bu, itu mah sirik. Enggak. Bu, ajarin dong biar dagangan suami saya laris. Itu mah gampang, Bu. Ikutin saja ajaran Rasul. Kalau sudah waktunya sholat duha, sudah kita mampir ke masjid atau ke musola. Cukup 2 rakaat atau 4 rakaat, Bu. Setelah itu, kalau saya habis dagang nih, Bu, udah malamnya saya ngaji. Cuman itu doang kok, Bu. Terus? Ada lagi yang paling penting, Bu. Kita itu harus banyak-banyak bagi rezeki ke orang. Insya Allah, rezeki kita itu akan makin bertambah. Saya mohon didoakan Pak Haji. Nanti setelah saya kaya, istri saya akan berubah. Wataknya menjadi bagus Pak Haji, karena dia janji Pak Haji. Kalau dia kaya katanya dia mau sholat 5 waktu, dia mau sodako. Mudah-mudahan saja nanti harta saya bisa bermanfaat untuk fakir miskin. Janji ya, Pak? Ya, insya Allah janji Pak Haji. Saya akan keras sama istri saya kalau dia tidak menepati janjinya. Baiklah kalau begitu. Coba amalkan amalan ini. Kalian berdua biasakan puasa Senin dan Kamis. Dan jangan lupa setiap tengah malam lakukan sholat hajat 4 rakaat. Memohonlah kepada Allah. Ucapkan apa yang kalian inginkan. Begitu aja Pak Haji. Masih ada lagi. Tersenyumlah kepada setiap pembeli. Karena senyum itu adalah sedekah. Sedekah itu kunci pembuka rezeki pintu langit. Insya Allah Pak Kiai. Semuanya saya akan amalkan. Berdua dengan istri saya.
berdoalah dengan penuh keyakinan. Insya Allah doa kalian pasti akan terkabul. Terima kasih Pak Kiai. Insya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang patut aku sembah. Tiada tempat aku meminta selain Engkau. Engkau yang maha mengkayakan dan memiskinkan, ya Allah. Kayakanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku sudah bosan miskin, ya Allah. Ya Rabbi, hanya kepadamu hamba menyembah dan meminta pertolongan. Berikanlah hamba rezeki yang Engkau ridhoi, ya Allah. Rezeki yang berkah, ya Allah. Jika hamba-Mu yang menjadi kaya, aku akan menjadi ibu daripada anak yatim. Aku akan menjadi pelindungnya orang-orang miskin. Ya Allah, aku akan perbanyak sedekahku, ya Allah. Aku akan banyak menolong orang. Aku mohon, ya Allah, kabulkanlah. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Aku mohon, kabulkanlah, ya Allah. Bang, satu campur ya. Aku juga, Bang. Bang, ya, Bang. Ya. Ya. Bang, saya satu ya, jangan terlalu banyak ya. Jangan lupa dibungkus satu. Ini ada nih. Bungkusnya dua ya, Bang. Ya, duluan dong, Bang. Bungkus satu, Bang. Manis ya, Bang. Makin satu ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Motor siapa nih? Kita. Motor siapa, Bu? Jangan macem-macem ah. Motor kita, Pak. Motor kepunyaan kita. Emang ada orang lain selain kita di rumah ini? Kita kan nggak pernah beli motor. Kenapa ini bisa jadi motor kita? Bapak tuh bulan lalu beli sabun, kan? Ada kupon hadiah undian berhadiah di dalamnya. Iya, kuponnya udah Bapak kembaliin ke penjualnya. Ini hadiahnya. Kita pemenangnya, Pak. Kita punya motor sekarang. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Aduh. Ya Allah, tiada Tuhan yang patut aku sembah selain Engkau. Tiada tempat aku meminta selain Engkau. Engkau yang maha mengkayakan dan memiskinkan. Aku mohon, ya Allah, kayakanlah aku. Aku sudah bosan miskin, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu hamba menyembah dan meminta pertolongan. Berikanlah hamba rezeki yang Kau ridhoi, rezeki yang berkah. Ya Allah. Jika aku menjadi kaya, ya Allah, aku akan menjadi ibu daripada anak yatim. Aku akan menjadi pelindungnya orang miskin. Aku akan lebih banyak bersedekah, ya Allah. Aku akan lebih banyak menolong orang. Ku mohon, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Kau maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mohon, kabulkanlah, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, ini Bu. Bu, kalau ngantuk tidur di kasur sana. Kok seperti kenyataan ya? Mimpi apa? Mimpi lihat burung dara putih buang kotoran. Rezeki itu. Apa iya, Pak? Benar? Iya, kata nenek saya sih dulu begitu. Udah tidur sana. Pak, siapa yang pakai motor? Bapak, tadi beli gula sama paneli ke pasar. Pak, lihat Pak. Itu burung seperti dalam mimpi ibu semalam, Pak.
ikuti dengan motormu burung berjambul ini kemanapun burung berjambul ini pergi. Jika burung berjambul ini mengeluarkan kotoran, pastikan gimana jatuhnya. Mengerti? Pak Jakaria, kita harus ikutin kemana burung itu pergi, Pak. Dan kita gali di mana dia buang kotoran. Ayo ikutin, ayo. Kemana burungnya? Situ, Pak. Oh iya. Itu lihat jala, itu dong, kemana burungnya ini saya? Jalannya susah ini. Oh, lu makin jauh lagi terbangnya. Gali yang dalam, Pak. Apa ini? Buka, Pak. Jangan. Di rumah aja. Nanti kelihatan orang. Yuk. Patinya udah dibakar, Pak. Gak enak kalau dilihat orang. Aman, Bu, aman. Oh. Ini nanti jualnya pelan-pelan aja, Bu. Biar gak ada yang curiga. Ibu bisa buat beli rumah, beli mobil, sama bikin toko bangunan, Pak. Ibu mau udah lama, pengen banget punya toko bangunan besar. Iya, boleh. Tapi jangan terlalu bernafsu, Bu. Nanti ada orang yang curiga. Bu. Jangan dipakai dulu. Nanti orang pada kaget jeleknya. Tahu udah nggak apa-apa. Biar semua orang tahu kalau kita itu udah nggak melarat. Kain itu nggak perlu tonjolin, Bu. Mendingan kita kaya hati daripada kaya harta. Jadi pergunjingan orang karena perilaku kita yang sombong. Pak, Bapak tuh tugasnya jangan ngurusin Ibu. Bapak itu gimana caranya berpikir biar mas-mas itu bisa dijual dengan mahal. Jadi Ibu bisa punya rumah, punya mobil, dan toko besar. Enggak, Bu. Sebelum beli rumah, Bapak mau ngasih hadiah pada Kiai Jakaria. Dia mah kasih aja makanan ala kadarnya, udah seneng. Enggak. Bapak mau kasih hadiah senilai kalung ini. Bapak tahu nggak ini harga kalung berapa? Puluhan juta, Pak. Bapak nginget waktu kita miskin dulu, 1000 aja susah. Terus sekarang Bapak puluhan juta itu mau Bapak buang gitu aja? Bukan dibuang, Bu. Ini cuma 1-2 perhiasan aja yang kita kasih dibanding apa yang sudah kita dapetin. Wajar kan kita ngasih hadiah sama orang yang sudah berjasa membuat kita jadi seperti sekarang ini. Ini tanda terima kasih namanya, Bu. Ya udah kaya. Kiai itu mah juga ikhlas nggak berharap apa-apa dari kita, Pak. Jadi nggak usah dikasih macem-macem. Kita sudah berjanji kalau kita nggak akan bakhil. Jika hambamu yang menjadi kaya, aku akan menjadi ibu daripada anak yatim. Aku akan menjadi pelindungnya orang-orang miskin. Aku akan perbanyak sedekahku, ya Allah. Aku akan banyak menolong orang. Pada Kiai Jakaria sudah melapangkan jalan, Ibu sudah mau bakhil. Emangnya Ibu mau seperti Salabah yang pernah diceritakan Kiai? Iya. Besok kita soal sana. Alhamdulillah, berkat amalan yang Kiai ajarkan, rezeki kami seperti hujan. Pertama, usaha saya
sekretarisnya Tulungan. Subhanallah. Kedua, dari kupon berhadiah, saya dapat hadiah motor dari pabrik sabun. Pendek kata, rezeki datang sendiri, Kiai. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Sebagai rasa terima kasih, kami sekeluarga ingin memberangkatkan Kiai ke Tanah Suci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah mengabulkan doa kalian. Benar, kalian ingin memberangkatkan saya haji. Maksud saya bohong. Beneran, bahkan saya akan menyerahkan uang sama Pak Haji biar segera disetorkan ke bank buat biaya ziarah haji, Kiai. Nih Pak Haji, ada uang 70 juta buat biaya ziarah hajinya. Diterima. Saya terima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maksud kalian bagus memberangkatkan saya haji. Tapi saya sudah pernah menunaikan ibadah haji. Kewajiban menunaikan ibadah haji hanya sekali seumur hidup, ya kan? Betul. Ya udah kalau gitu saya tarik lagi. Nggak boleh. Uang yang udah dikasih dan diterima itu haram ditarik lagi. Ini uangnya Kiai. Terserah mau dipakai apa, sama silakan. Tidak apa-apa Pak Marwan. Ayo, silakan dibawa kembali uangnya. Ayo silakan. Pesan saya, gunakan uang ini untuk membangun musola agar bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang Pak Marwan dan Bu Marwan sudah memiliki uang banyak. Ingat, itu hanya titipan. Titipan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa, segeralah menunaikan ibadah haji. Kami berdua sudah mendaftar. Insya Allah tahun ini segera berangkat. Alhamdulillah, selagi masih kuat Pak Marwan. Karena untuk menunaikan ibadah haji diperlukan kekuatan fisik. Pak Marwan dan Bu Marwan, ingat janji kalian. Jaga anak yatim, jaga perasaan orang-orang miskin. Jangan sampai mereka terluka akibat perkataan atau perbuatan kalian. Baik, Kiai. Insya Allah kami berdua akan amalkan itu. Sekarang Pak Marwan hebat loh. Tanah-tanah semua yang ada di sini diborong sama dia. Saya heran, begitu drastisnya perubahan Pak Marwan. Sekarang dia tinggal di rumah yang besar, punya banyak mobil, punya toko bangunan. Treknya saya 3, mobil bak terbukanya 5. Terus, Bu Barkah, dia nyetir sendiri mobil pribadinya. Para karyawannya sendiri dijadikan centengnya. Iya. Ini benar-benar aneh loh ini. Ini nggak bisa dibiarin, ini patut dicurigain loh ini. Coba lihat aja, itu di rumahnya Pak Marwan, itu dibangun musola. Hebat kan? Waduh, hebat kan? Duit dari mana dia? Nih, ibu-ibu di daerah rumah saya itu pada ngomong, katanya Pak Marwan dan Bu Barkah itu muja di Gunung Serandil. Biasa aja. Lah wong, lihat aja coba, kayaknya aja mendadak gitu. Berarti bener kata ibu-ibu. Bisa jadi. Nah nih, nanti malam kita bakalan diundang untuk acara Walimatus Safar atas pemberangkatan Pak Marwan dan Bu Barkah ziarah haji. Nah, ya udah, kalau gitu, ntar malam kita janjian, kita berangkat ke sana. Setuju nggak? Boleh. Jika kita ingin menunaikan ibadah haji, kita harus paham apa arti haji dan apa makna dan tujuan ibadah haji. Setiap orang pasti menginginkan ibadah hajinya mendapat haji mabrur. Jadi haji artinya menyengaja. Mabrur artinya berbuat baik, beramal soleh, berbuat bakti. Tapi maaf Pak Kiai, dalam keadaan di lapangan, kadang-kadang kita sering berjumpa haji dengan berperilaku buruk, sifatnya galak, kejam, meras, dan koruptor. Ya, itulah orang-orang yang menunaikan ibadah haji tanpa ilmu. Mereka menunaikan ibadah haji, tapi tidak tahu apa haji mabrur itu. Mungkin mereka menunaikan ibadah haji dengan niat yang keliru. Niatnya ingin dianggap sebagai Pak Haji, ingin dianggap Bu Haji. Mereka menganggap panggilan haji itu adalah panggilan kehormatan. Tapi mereka lupa, selain kata haji, ada kata mabrur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Paham semuanya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Kang Pardi ada di rumah. Biasanya kalau saya ke sini, Kang Pardi selalu berobat. Bagaimana, Kang? Ada perkembangan, Kang? Belum, Kang. Malah ada dokter menyarankan kaki saya harus diamputasi. Innalillahi. Serem banget, Kang. Coba saya lihat, Kang. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan, Par. Pak Kiai, lebih baik kita ngobrol lebih dalam saja. Ayo, mari Pak Kiai. Iya, mari. Awas, Kang. Hati-hati, Kang. Apa masalahmu dengan Bu Barka, Pardi? Sehingga kamu mendapat luka parah itu? Awalnya saya dapat berita dari centengnya Bu Barka. Sukat atau Karsan? Karsan, Pak Kiai. Dia katakan kalau Bu Barka suka menolong orang-orang susah dan kasih modal untuk usaha. Saya merasa orang susah, orang miskin, Pak Kiai. Saya tertarik dan saya datang Ibu Barka. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Maaf Bu ganggu. Saya dengar dari karyawan Ibu Karsan. Katanya Ibu suka menolong orang-orang susah yang lagi kesulitan. Kasih modal untuk usaha, Bu. Kalau nolong orang sih saya dari dulu. Kau baru tahu emang? Iya, saya baru tahu Bu Haja. Terus? Kalau Ibu Haja berkenan, saya mau buat usaha kecil-kecilan Bu Haja. Saya butuh modal. Duduk, duduk. Makasih Bu. Mau pinjam berapa? 500.000 Bu Haja. Kecil banget. Kalau buat usaha jangan tanggung-tanggung. Saya kasih 5 juta. 5 juta Bu Haja? Buat saya? Mau enggak? Mau. 5 juta. Nih, kamu sekarang tanda tangan. Sini, ada materainya. Surat apa ini Bu Haja? Ini bukti kalau kamu udah menerima uang dari saya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Waalaikumsalam. Dan ternyata tanda tangan saya di atas materai itu merupakan malapetaka yang akan saya terima. Pardi, katanya kamu usaha tempe. Kenapa jadi usaha mebel? Hah? Kalau modal 500.000, ya saya buat tempe, Kang. Tapi karena saya dibantu dengan Ibu Haja uang 5 juta, ya saya buat mebel kecil-kecilan, Kang. Ya, dulu saya pernah bekerja sebagai tukang kayu, Kang. Dan saya juga pernah sekolah STM, jurusan teknik bangunan. Ya, syukur alhamdulillah, Kang, semenjak dibantu sama Ibu Barka, hidup saya lumayan longgar sekarang. Bu Barka sudah menolong kamu. Sebaliknya, kamu harus menolong Bu Haja. Menolong apa, Kang? Utangmu mau bayar nyicil atau bayar bunganya saja? Utang? Loh, saya tidak merasa punya utang loh sama Bu Haja. Pardi, uang 5 juta modal untuk usaha kamu ini. Kamu kira apa? Hah? Bukannya Ibu Haja memberikan pada saya, itu cuma-cuma. Pardi, dengar ya. Bu Haja Barka itu emang orang bodoh apa? Hah? Ngasih secara cuma-cuma. Di atas materai ini tanda tangan siapa? Iya, tanda tangan saya, Kang. Berarti tanda tangan ini sah milik kamu. Saya baca suratnya. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ardi, alamat kemerdekaan nomor 12, RT 0204, Sodong Selatan, telah meminjam uang sama Haji Barka sebesar 5 juta, siap membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya. Berarti uang itu tidak sia-sia. Kamu harus membayar setiap bulan. Saya tunggu kamu. Camkan.
Bayar cicilannya sekarang. Utang apa lagi sih, Kang? Utang apa lagi yang tidak saya bayar, Kang? Jangan bodoh, Kang. Kata Bu Haja, kamu tidak pernah membayar 1% pun. Saya datang loh, Kang. Dan saya bayar langsung kepada Ibu Barkah. Nih, Kang. Lihat. Ini bukti setoran saya, Kang. Setiap bulan saya bayar pokoknya dan bunga 300.000 rupiah, Kang. Kurang apa lagi, Kang? Hah? Karsan, baca isi surat. Biar dia tahu. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pardi, Jalan Kemerdekaan, nomor 12, RT 0204, Sodong Selatan. Telah meminjam uang kepada Bu Haja Barkah sebesar 5 juta, akan membayar setiap bulannya dengan bunganya 20%. Nggak bisa, Kang. Ini pemerasan, Kang. Dan saya tidak mau Kang membayar sedikit pun kalau bunganya sebesar ini. Pardi, kamu kan sudah tanda tangan di atas materai. Ini namanya penjebakan. Ibu Haja kali menjebak aku dengan tidak mengatakan bunganya sebesar ini. Kalian kan bisa bertanya pada aku, kan? Apa aku mau atau tidak? Asal kalian tahu ya, Ibu Haja kalian itu bukan saja lintah darat, tapi kalian adalah penipu. Sedikit tidak terlintah untuk melaporkan permasalahan ini ke kantor polisi. Apalagi Pak Kiai, kaki saya sudah terinfeksi. Sakitnya bukan kepala, Pak Kiai. Setiap malam saya merasakannya, Pak Kiai. Sabar, Pardi. Kamu harus sabar. Saya memang orang lemah. Saya memang orang bodoh, Pak Kiai. Tapi siapapun Pak Kiai tidak mau ditipu seperti ini, Pak Kiai. Saya merasa saya dianiaya. Saya merasa dijolimi, Pak Kiai. Dianiaya oleh orang-orang kaya. Hampir setiap malam saya merasakan sakit yang luar biasa, Pak Kiai. Sakit hati saya, sakit kaki saya, Pak Kiai. Menyatu dalam tangisku setiap malam, Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Nggak bisa, Pak, kalau ngajinya di luar aja. Ini sholat sama sekalian. Ganggu ibu tidur, tau nggak? Ya Allah, ya Robbi, Ibu, ini waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ini waktu yang mustajab. Insya Allah, doa kita akan diijabah. Oh, udah. Khotbah. Aku tambah ngantuk. Ya Allah, ya Robbi, Ibu, ini seperti orang nggak beragama ya. Hah? Bu, hidup kita di dunia ini mencari bekal untuk di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Bapak nggak capek kok ngoceh mulu? Ngocos aja. Dengar nggak sih Bu bilang berisik. Astagfirullahaladzim. Ibu ini kayaknya sudah dirasukin setan ya. Sampai nggak bisa menerima kebenaran. Pak, Bapak bilang apa? Bapak bilang apa? Udah. Keterlaluan ibu ini ya. Bapak, Ibu nggak suka ya Bapak ngomong sembarangan sama Ibu? Ibu nggak terima. Coba kalian perhatikan. Sepertinya kebunku makin kecil. Itu hanya perasaan gua aja ada. Orang gak ada yang berubah kok.
Bodoh, perhatikan dengan jelas. Ini seharusnya batas ini bukan di sini, tapi di situ. Pindahin. Baik, Bu Haja. Apa yang Bu Haja lakukan? Patok ini seharusnya bukan di sini, tapi di situ. Pamong desa sendiri yang memindahkan, Bu Haja. Tanah ini udah diukur pas dengan ukuran yang lama. Gak bisa. Ini bukan pembatas tanah yang benar. Ini salah. Bu Haja, tanah ini milik Ayah Dek Karnadi. Saya sendiri yang memasang patoknya. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Supaya jelas Bu Haja, sebab Dek Karnadi mau memasang pagar. Dan yang tahu batas-batas tanah di sini saya. Gak bisa. Patok ini tetap harus dirubah. Batas tanah kan dari sini sampai ke sana. Kalau begitu, namanya Bu Haja mencuri hak orang lain dong. Jadi kamu bilang kalau saya itu pencuri tanah? Sukat, Kasan! Besok, patok ini kamu pindahin. Dan langsung dipagar. Baik, Bu Haja. Gimana Kang keadaannya, Kang? Ya, gini aja lah. Kang, saya dengar Kang Min dipukul sama centengnya Bu Barka. Iya, Kang? Sudah, jangan diperpanjang, sudah. Tidak, Kang. Kang Min ini saudara saya. Saya tidak terima. As, kalau nafsu dibalas dengan nafsu, tidak baik buntutnya. Janganlah, jangan. Jangan. Disakiti sampai babak belur kayak gini. Kang Min bilang jangan. Sudah, As. Kang Turamin itu ingin persoalan dengan Bu Barka tidak diperpanjang lagi. Ya sebenarnya sih, Kang Turamin itu sakit hati dan merasa teraniaya. Tapi ya mau gimana lagi, berhadapan dengan orang kaya yang bisa lepas dari jeratan hukum karena uangnya. Tentu saja Kang Min itu udah putus asa duluan, As. Tidak, Kang. Bu Barka dan dua centengnya itu harus diberi pelajaran. Jangan mentang-mentang dia orang kaya dan kuat, main tidak begitunya sama orang cilik seperti kita. Percaya, As. Allah itu maha adil, orang yang sabar, dan yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allah tidak akan membiarkannya. Percayalah, As. Ayo, ngomong sama orang lemah kayak gitu nggak bakalan paham. Ayo. Bikin, jalan. Nih centeng-centengnya Bu Barka yang udah pukuli saudara saya. Hah? Kalian berdua beraninya make keluar. Kalau iya kenapa? Mau bela lu ya? Iya. Mau bela? Ya Allah, Ibu. Masih ngitung uang. Ini udah habis waktu maghrib. Sebentar lagi udah masuk waktu isya. Masih belum sholat juga. Ayo, kamu sholat. Ibu. Bapak berisik deh. Yang berani juga sholat. Aduh, Ibu. Sholat itu nggak boleh lalai. Haram hukumnya meninggalkan sholat. Nanti kalau Allah marah, nih duit Ibu diambil lagi mau. Semuanya nih diambil mau. Ibu juga ngerti kok soal sholat. Mau pikir ibu bego-bego banget apa? Ibu tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, dikeroyok saudara Turamin, Bu Haja. Bu Haja kalah. Nah, Bu Haja, walaupun mereka banyak, 3-4 orang, buat saya enteng, Bu Haja. Ditambah lagi mereka bela dirinya hebat-hebat lagi, Bu Haja. Centeng saya tuh nggak boleh kalah. Sekarang ngapain kamu kesini? Saya mau kemari, mau minta duit, Bu Haja. Duit? Hah? Duit? Kamu mau minta duit? Oh, tapi cari duit gampang. Kan itu yang berantem. Kenapa saya dimintain duit? Bu Haja itu kan atasan saya. Kalau saya ada apa-apa, wajar dong Bu Haja tanggung jawab sama saya. Enggak. Kamu nggak usah tahu ya. Kamu itu kalau jadi centeng harus tahu resikonya. Ngapain saya bayar kamu tiap bulan? Saya juga yang harus tahu resikonya.
Jadi Bu Haja nggak mau tanggung jawab sama saya? Enggak. Mau. Kamu itu ngebelain saya kalau saya ada apa-apa. Terus resikonya kamu tidak tanggung dong. Habis perkara. Tapi Bu Haja. Apa? Diam. Kamu itu saya bayar kalau saya ada perlunya. Kamu masa udah minta duit dari saya? Masa saya juga? Maka kamu pikir saya tolol apa? Maaf Bu Haja, saya ikut campur. Di mana-mana orang kira Centeng itu, kalau Centengnya terluka membela majikan, ya majikan sendiri yang harus bertanggung jawab. Enak benar. Masa saya harus bayar 2 kali? Saya bayar kamu, terus saya juga harus bayar resikonya. Enak aja. Baik Bu Haja. Jangan salahkan kami kalau kami mau ngerampok untuk pengobatan kami. Terserah. Kamu mau ngerampok, mau garang, mau nyolot, terserah. Gak ada perlunya, awas. Baik Bu Haja. Bu Haja sendiri yang menyuruh kita berdua merampok. Terima kasih Pak Haji. Balikin uang suami saya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Bapak kalau udah ngasih uang sama Bapak ini, kenapa diambil lagi? Balikin. Ini. Pak, orang kaya tuh jangan cari males. Masya Allah, Ibu. Bapak ini lagi mau sedekah sama orang yang nggak mampu. Mengharap ridho dari Allah. Tapi nggak sebanyak ini juga, Pak. Ya, Bu. Kalau nggak ikhlas jangan ngasih, Bu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ada apa? Begini Bu Haji, kami ingin meminta izin sama Bu Haji. Izin? Izin apa? Kalau bisa, musola dibuka setiap hari Bu Haja, supaya ibu-ibu semua bisa mengaji. Iya Bu Haji, kalau musola kita buat pengajian setiap hari, insya Allah makin makmur musolanya. Jadi Bu Haja setuju? Maaf ya Ibu, Bu. Saya nggak bisa mengabulkan permintaan ibu-ibu. Tapi kenapa Bu Haja? Saya nggak mau aja musola saya dipakai sembarangan. Sembarangan? Bukannya mengaji itu untuk kebaikan Bu Haja? Ya saya tahu. Tapi kan ngaji nggak harus di musola. Lagipula ngaji di mana juga sama pahalanya. Bu Haji, lebih afdol itu kalau kita ngaji itu di tempat yang diridhoi Allah. Bu Haji sendiri kan sudah mengerti. Maksud kamu saya bodoh? Maksud kamu saya nggak ngerti agama gitu? Maaf Bu Haji, bukan maksud saya seperti itu. Maaf. Udah, pokoknya musola akan saya buka kalau aku sholat aja. Saya sholat, saya tutup. Udah cukup. Ini maaf ya. Udah, maaf ya saya masih banyak pekerjaan. Bu Haji, kami minta maaf kalau kami sudah menyita waktu Bu Haji. Kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini keterlaluan banget ya. Keterlaluan bagaimana sih Pak? Ibu tunggu dulu. Kapan sih Ibu mau beramal untuk orang banyak? Ibu datang ke sini, dengerin dulu. Ibu datang ke sini itu karena bapaknya minta. Mereka mau izin menggunakan musola untuk pengajian. Nah, bapak itu senang mendengarnya. Tunggu dulu. Terus bapak pikir Ibu nggak senang? Sekarang malah jawaban Ibu nolak, bagaimana sih? Oh, jadi selama ini dan semua ini gara-gara Bapak, iya? Bapak tahu nggak sih, ibu-ibu itu mau ngaji di musola kita. Bayangin Pak, berapa puluh orang yang bakal masuk ke musola kita, berapa orang yang bakal pakai air di musola kita. Dan Bapak pikir, berapa banyak biaya yang kita keluarkan setiap bulannya? Apa Bapak nggak mikir sampai ke situ? Ibu pelitnya kebangetan. Ibu bukannya pelit, perhitungan. Ibu ini udah aja. Amal. Udah diam, nggak usah bikin amal hajiku. Arman! Bangun! Ini anak malas banget ya, ayo bangun dong. Bangun! Ayo bangun! Jam segini masih tidur. Aduh Ibu, apaan sih Bu? Arman itu capek habis kerja bakti Bu. Arman mau tidur. Nggak ada. Sekarang juga anterin ibu ke rumah yang TikTok. Ayo! TikTok? Ibu mau ngapain sana? Yang TikTok itu orang yang gak bener. Kalau kamu bisa, yang nggak bener tuh kamu. Jam segini baru bangun. Terus Ibu mau ngapain ke sana? Ibu mau menggandakan. Wah. Astagfirullahaladzim. Ibu masih percaya sama begituan? Ingat Bu, itu dosa. Amal ibadah kita nggak akan terima Bu. Kamu tuh tahu apa soal dosa sih? Hah? Semua dosa ibu yang tanggung. Sekarang itu tugas kamu cuma nganter ibu ke rumahnya TikTok. Enggak Bu, Arman nggak mau ikut.
Lebih baik ibu pergi sendiri aja. Sekarang mau ngelawan ibu, kan? Iya. Kamu itu ngelawan sama orang tua itu namanya dosa. Apa lagi? Udah pokoknya sekarang kamu siap-siap, ibu tunggu 5 menit. Kalau enggak, awas kamu. Sudah. Apa ibu sudah membawa persyaratannya? Sudah ya. Semuanya sudah saya siapkan persyaratannya. Bagus. Ini ya, 30 juta. 30 juta? Bagus. Sebentar. Tapi saya ikut dulu, Bu. Iya ya. Oh, ini uangnya asli, bener. Nanti seminggu lagi, ibu bisa datang kemari lagi. Dan uang ibu akan menjadi bertambah 2 kali lipat. Bahkan bisa lebih kali. Enakan, Bu. Kamu tuh ngomong apa sih? Kalau ngomong jangan sembarangan. Ibu, Arma itu bicara kenyataan. Kalau dia bisa mengandalkan uang, kenapa dia nggak bisa mengandalkan uangnya sendiri? Biar dia lebih cepat kaya. Kamu baru tahu ya, saya dukun terlanjur kaya. Kalau kamu tidak percaya sama saya, kamu boleh pergi. Pergi kamu. Tolong maaf saya ya. Kalau dia ngomongnya suka sembarangan, maafin ya. Maaf, tapi saya percaya banget sama Eyang. Pergi kamu. Arman. Eyang. Arman. Ini kayaknya, Bu. Harus itu aja. Polisi berhasil menangkap seorang dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang. Dari hasil penipuannya itu, sang dukun berhasil meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Praktek penipuan itu sudah dilakukan sang dukun palsu sejak 2 tahun belakangan ini. Para korban yang merasa dirugikan beramai-ramai mendatangi kediaman pelaku yang nyaris tewas oleh tindakan main hakim sendiri. Tigno. Penipu. Penipu. Ibu bangun, Ibu. Ibu bangun, Ibu. Ibu bangun. Ibu. Ibu apa ibu? Bu. Nggak tahu, Pak. Setelah menonton berita di TV, tiba-tiba ibu pingsan begini. Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Ibu. Bangun, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Apa sih, Ibu? Dasar penipu. Pak, ayo, Pak. Ayo sekarang anterin ibu ke kantor polisi. Ayo. Kantor polisi mau ngapain kantor polisi? Ibu mau nuntut Tigno. Dia bilang katanya dia bisa menggandakan uang, tapi mana dia udah banyak nipu uang ibu. Terus sekarang dia ditahan di polisi karena menipu, Pak. Astagfirullahaladzim, Ibu. Arman bilang juga apa? Itu gara-garanya ibu nggak mau dengar apa kata orang. Jadi begini akibatnya. Kamu tuh hanya ngomong aja. Udah ibu punya kesusahan. Apa masalah? Kenapa sih ibu masih percaya yang begituan? Itu kan musyrik namanya. Dosa. Haram. Iya. Semua terus saya nyalain ibu. Kalian juga pernah tahu kalau ibu itu melakukan kebaikan kalian. Sekarang terserah. Kalau bapak tuh mau ngantar ibu atau enggak, ibu akan tetap ke kantor polisi. Tolong saya, Pak. Tolong ini kembalikan uangnya sama saya. Tolong saya, Pak. Sabar ya, Bu ya. Nanti biar hukum nanti yang memprosesnya. Duitnya sudah habis, Bu. Penipu, ya. Jangan udah ketangkap. Jangan menakut diri. Sabar. Tapi kan uang saya udah hilang, Pak. Uang saya udah lain. Iya. Ibu harus introspeksi diri. Ini teguran dari Allah. Ibu kan juga salah. Ibu mau juga ditangkap. Bapak tuh gimana sih? Istri saya tuh lagi sedih. Bapak tuh mau ceramah enggak. Permisi ya, Pak. Silakan. Sudah.
Kucing kering. Rencana untuk menguras harta penghasilan brengsek itu gagal. Tenang, masih ada yang gue bawa. Obat sakit hati kita sama Bu Haja. Buka. Pegang. Bagus. Ibu. Pak, kejar maling-maling itu. Udah, Bu. Udah. Dia mencuri semua hartaku, Pak. Udah, Bu. Ibu ini masih aja ngomongin harta. Ibu harus kuat, Bu. Harus bertahan, Bu. Ibu, kita ke rumah sakit ya. Kita ke rumah sakit. Ayo, kita ke rumah sakit. Ibu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun.